Universitas Hasanuddin kembali menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan ujian tes berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes atau UTBK SNBT. Dalam momen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UTBK SNBT di Unhas, turut digelar jumpa pers. Sebanyak 20.222 calon peserta melakukan tes di Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan UTBK dilakukan di dua lokasi, yakni Kampus Unhas Tamalan Rea dan Kampus Unhas Goa dengan total 41 ruangan. Untuk Universitas Hasanuddin sendiri, kuota mahasiswa yang akan diterima dengan jalur tes ialah sebesar 30-40% dari jumlah keseluruhan maba. Sedangkan jalur lainnya yakni jalur prestasi sebesar 20-30% dan jalur mandiri maksimal 50%. Gelombang pertama UTBK dimulai pada tanggal 30 April yang diikuti sebanyak 968 peserta dan masih akan berlangsung hingga 7 Mei mendatang. Sedangkan gelombang kedua berlangsung mulai 14 hingga 17 Mei. Mengenai keamanan proses pelaksanaan UTBK, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan, menyatakan pihak universitas telah melakukan berbagai strategi, termasuk menyiapkan tim IT, serta berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya joki yang tak jarang ditemui saat pelaksanaan UTBK. Selain itu, ia juga memastikan Unhas tidak akan menerima mahasiswa titipan. Ada dua gelombang. Gelombang pertama hari kedua, gelombang pertama sampai tanggal 7, kemudian berikutnya akan ada gelombang kedua tanggal 14 sampai 17 dan tiap hari sesi itu ada dua sesi pagi dengan sesi siang. Nah, di Unhas ini tadi kita ada 20.222 mahasiswa yang akan ikut tes dan itu kita sudah fasilitasi di dua lokasi, di Taman Ria dengan di Goa dengan 21 lokasi dan 41 ruang ujian. Kami sangat serius juga melihat dan menjaga, termasuk menjaga kenyamanan dari para peserta supaya mereka betul-betul nyaman. Jadi semua ruangan itu sudah standar karena diminta syarat dari pusat bahwa harus terstandar komputernya dan juga tempat termasuk ruangan, dan kami berharap ujian bisa berjalan dengan lancar. Kami juga sudah siapkan ada pengawas ruangan, ada pengawas lokasi, dan semua itu kita atur sedemikian rupa sehingga semua bisa berlancar dengan baik. Dan kita siapkan juga khusus untuk pendamping untuk di IT, karena jangan sampai jaringan terganggu segala macam, dan terkhusus adalah tim IT juga akan mengintai kalau misalnya ada yang melakukan kecurangan. Ya. Kuota yang masuk sebenarnya ini kan ujian tulis nasional, itu ada juga yang masuk di UNAS, tapi juga mungkin dia pilih di perguruan tinggi yang lain. Jadi tidak semua. Ini hanya kita fasilitasi untuk ujian. Nah, kalau di kota UNAS tadi untuk seleksi nasional berbasis SNBT ini, berbasis tes ini, itu kurang lebih 30-40%. Karena tiap fakultas juga, tiap prodi juga berbeda-beda jumlahnya. Ya, hasil evaluasi kami ternyata ada sekitar sekian 93% itu hadir, ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir baik pada sesi pagi maupun di sesi siang. Ya. Prof, ini kan kampus UNAS kan seksi ini, Prof, jadi semua mungkin komitmen UNAS untuk mencegah titipan-titipan dari para pejabat seperti apa? Ya, kalau untuk seleksi nasional itu ada dua tadi, berbasis prestasi dan berbasis berdasarkan tes, dan itu semua dimonitor, dikontrol di pusat. Kemarin juga pada tanggal 29 sebelum ujian dimulai sampai dengan tanggal 30 pada saat ujian pertama UTBK dimulai, itu ada tim monitoring dari pusat untuk melihat kesiapan UNAS sebagai pelaksana, dan itu bagian dari untuk mencegah adanya kecurangan-kecurangan. Dan titipan-titipan kami mendeklar kembali lagi bahwa UNAS tidak akan memfasilitasi, tidak akan menerima dan tidak akan mentolerir dari pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa bisa titip, bisa apa, itu tidak ada. Ya. Di luar dari pembahasan UTBK, ia juga memaparkan jalur lain yang bisa ditempuh bagi peserta UTBK yang belum lolos melalui jalur SNBT, yakni jalur mandiri yang bahkan bisa ditempuh tanpa harus mengikuti tes UTBK terlebih dahulu. Ia menambahkan bahwa tidak semua calon mahasiswa mampu dalam berbagai hal untuk mengikuti tes UTBK. Meskipun demikian, mahasiswa yang mengambil jalur mandiri non-UTBK ini tetap akan mengikuti seleksi berbasis komputer secara internal di Universitas Hasanuddin.
Ia menambahkan selain jalur non-subsidi, juga dibuka jalur TAFIS, prestasi olahraga, seni dan keilmuan, serta jalur ketua OSIS. Eva Syarahman, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.